Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Janabal kurama, masyaikhana al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, para guru agama, para ustadz, ustazah, masyayikh, para sesepuh yang sama-sama kita ta'zimi dan yang dimuliakan Allah, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, jajaran Muspika Kecamatan Kintab, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, dan seluruh anggota, Bapak dan Ramil dan seluruh anggota yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Sungai Cuka yang ulun hormati, juga para kepala desa se-Kecamatan Kintab yang hadir dalam kesempatan kali ini yang saya hormati, seluruh unsur penyelenggara desa dan tokoh-tokoh masyarakat, saudara saya Mas Edi Purwanto yang setia mendampingi saya, menyopiri saya yang saya hormati, khusus sahibud dakwah wa sahibul walimah, dulur kula Mas Purwanto, namanya hampir sama, Mas Edi Purwanto karo Mas Purwanto, bedane ono Edi karo ndak, beserta istri dan keluarga besarnya yang berbahagia, ibu, bapak, saudara-saudara saya yang hadir dalam majelis ta'lim yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, ma'unah, maghfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka syukuran serta akikah putra dari Bapak Purwanto yang diberi nama Muhammad Laungziril Aufar Purwanto. Kita sama-sama dimohon doa, mudah-mudahan anak yang diakikahi ini menjadi anak yang sholih, anak yang membanggakan kedua orang tua, bermanfaat untuk agama, masyarakat, bangsa dan negara, anak yang
benar-benar bisa mengantarkan dan memuliakan orang tuanya di dunia sampai di akhirat nanti. Amin Allahumma. Ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, banyak orang tua mulia di dunia karena anak. Banyak orang tua masuk surga di akhirat karena anak. Pun pula banyak orang tua sengsara di dunia, neraka di akhirat juga karena anak. Maka Allah memberikan anak kepada kita itu keadaannya baik. Tergantung kita sebagai orang tua, anak ini mau dipoles bagaimana. Sehingga sama-sama merawat, mendidik, membiayai. Itu gimana jadinya anak, pilihannya cuma dua. Bisa jadi anak itu memuliakan orang tua dunia akhirat, bisa jadi anak itu menyengsarakan orang tua dunia akhirat. Mangkane podo-podo ngramut anak, bondo pikiran, bondo hati, bondo tenaga, bondo duit. Lek penjenengan semuanya salah dalam mendidik dan mengarahkan, susah di hari kemudian. Sampeyan semua merawat anak sekarang masih kecil, itu pikirannya 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, bahkan 30 tahun ke depan. Anak-anak yang sekarang masih kecil sampeyan didik, sampeyan rawat, itu akan memimpin bangsa ini, akan menentukan nasib agama ini. Kalau penjenengan didiknya benar, 10 tahun kemudian anak dipanggil sama orang tuanya, "Nak, dalem bapak." "Nduk, dalem Bu. Wonten wigatos punapa Ibu nimbali kula?" Masya Allah, adem hatine wong tua. Tapi kalau didiknya salah, "Nak, apa? Mrene yo. Napa? Lah ya mrene ya ta. Lah ya napa? Pilih ndi?" 30 tahun ke depan panjenengan sampun sepuh, sudah usia tua, sakit parah, yang itu menjadi sarana meninggal dunia. Ketika didiknya anak benar, nanti sampean sakit, anak-anak nungguin sampean, ada yang mijitin, ada yang ngipasin, ada yang menghibur, ada yang mendoakan, ada yang ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Kayak lagune melas, rocoh, merasa berat arep ditinggal wong tua siji. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang satu nuntun, "Bu, jenengan maos la ilaha illallah, la ilaha illallah." Ketika nafas orang tua sudah berat, disikep, dipetke kupinge, dituntun, Allah, Allah, Allah. Tapi lek jenengan salah didike, lapo kaget. Memang tak sengaja, weh. Aku lihat tuh ibu-ibu belum konsentrasi, belum fokus, bukannya mendengarkan kata-kata saya malah terpesona memandang wajah saya. Kalau jenengan keliru didiknya, jenengan sepuh, udah tua, sakit parah, menjelang wafat, menjelang meninggal dunia,
ambekane wis mengkis. Anakmu yang ngumpul semua di situ, tapi ndak ada yang mijitin, ndak ada yang ngipasin, ndak ada yang doain, ndak ada yang mau ngaji, ndak ada yang mau bimbing. Yang ngumpul semua, tapi diem tanpa kata, cep kelekep. Cuma di atine ngomong, kok suwe temen gak mati iki. Ngenteni apa iki? Sing diboti apa to jane karo pake iki? Pilih ndi? Ketika didikin jenengan bener, jenengan udah meninggal, tiap habis sholat pasti didoakan, diselamati, tolong dinane, diundang ke santri khotmil Quran. Nanti malamnya orang sekampung diundang yasinan, tahlilan, mendoakan sampeyan semua, disodakoi, itu pahalanya sampai terkirim ke sampeyan semua. 7 hari meninggalnya sampeyan juga gitu, selamatan, khotmil Quran. Malamnya ngundang wong sak kampung, tahlilan, yasinan, dongake sampeyan, disedekai ganjarane tekan sampeyan. 40 yang ngono, 100 yang ngono meneh selamatan, pendake ya dislameti meneh, ditahlili meneh, 1000 malah dibelehke sapi, wedhus, ngundang wong sak kampung, kabeh ndongakno sampeyan, tahlili sampeyan, ngundang Kiai Anwar Zahid, kek melu ndongake sampeyan. Masya Allah, selamatan habis. Tiap tahun diperengeti haul sampean, hari wafate sampean, diundang wong akeh, yasinan, tahlilan, mendoakan sampean semua. Ya Allah, bahagia sampean di alam kubur, tiap hari dapat kiriman BLT tanpa henti itu. Tapi kalau didik ndak bener, anakmu leh nyambangi kuburanmu setahun sekali menjelang lebaran. Yang ndak ngaji emang ndak entos, ndak baca yasin ora godak, tahlil ya ndak. Ke kuburan itu bawa arit, kembang, kendi, sapu. Kuburanmu resik anjane, dibabati sukete, bersih. Sambil dikasih kembang, sret. Bu, aku ndak iso ngaji, Bu, tak kei kembang, sret. Kuburane bapakne gerojok banyu, Pak, aku ndak iso ngaji, Pak, muga-muga adem, Pak. Gerojok-gerojok jare bapakne, kelilipen lho blok goblok. Anjen yo ndak iso ngaji, yo ndak tahlilan, ndak yasinan, wis ngono iku tok. Kuburan dibersihi, kasih kembang, sapu gerang ditinggal, terus mau pulang. Itu maesannya orang tuanya ditutuk ping 3 nganggo arit. Dok, aku balik, Pak. Ganti kubure ibune, tutuk maisane, dok, aku mulih, Bu. Tekon jero jawab, karepmu. Mungkin ini perasaan orang tua banyak yang kayak gini, Pak. Ya apa, Pak, iki anakku wis kadung rusak, Pak. Anakku wis kadung rusak, kon salat ndak tau gelem, Pak. Penggaweane kapan ana dangdutan mesti yo nyawer, Pak. Anakku paleno jaranan yo melok ndadi, Pak. Anakku lah nek anake sampean rusak ya didandakno. Wong sampean punya sepeda motor Yamaha misale. Sing teko wong Yamaha soale. Misale sampean punya sepeda motor Yamaha kok rusak, ya ndak eman 1 juta 2 juta untuk menservis, didandakke supaya waras rusake. Mobil rusak puluhan juta, berani mengeluarkan duit untuk dandani. Lah nek anak rusak kepengen waras ya didandani. Sekarang anak sampean rusak, kalau diservis, didandani, pasti dadi apik. Itu yang mengantarkan sampean menuju kemuliaan akhirat, kebahagiaan hakiki.
Zaman udah mati, udah meninggal, anak zaman wis mari didandani apik mesti selalu mendoakan sampean, ya Allah, kalau memang bapak dan ibu saya di alam barzah engkau siksa karena banyak dosa, ya Allah tolong bebaskan siksaan mereka, ya Allah. Saya ini anaknya, ya Allah, saya yang dibimbing, saya yang dibiayai, saya yang dirawat, ya Allah. Saya tidak tega, andaikan kedua orang tua engkau siksa di alam barzah, di alam kubur, bebaskan, ya Allah. Memang bapak saya itu banyak dosa, ya Allah. Bapak saya itu kalau tahu bokong gede pasti dipeloroi, ya Allah. Bapak saya itu kalau ada orang yang punya hajat itu pasti melekan banteng remi, ya Allah. Bapak saya itu istiqomah dalam togelan, ya Allah. Bebaskan, ya Allah. Demikian pula ibu saya, ya Allah. Orang sekampung pernah dicelatu semua, ya Allah. Ibu saya itu cerewetnya standar internasional, ya Allah. Bebaskan siksaan mereka. Genah. Tapi le anak rusak gak sampeyan dandake. Sampeyan wis mati, anakmu ditakoni wong, "Le, bapakmu wis mati, Le." Suwe. Aku yo rada lali, mbuh 12 tahun, mbuh 13 tahun ngono. Enggak tono kuburane ora kober. Jarno aku yo ora ditinggali apa-apa. Karenanya yang diajarkan Nabi kepada orang tua, kepingin punya anak yang baik, dalam bahasa agama sholih, itu pertama adalah ikhtiar batin, doa. Di samping tentu saja ikhtiar zahir. Di antara bentuk ikhtiar zahir itu, mohon maaf, jangan sampai anak kita kasih sesuatu yang haram, makanan dan minuman. Halo? Halo? Kalau saya halo sampean hai. Gak mesra blas. Halo? Hai. Nah, halo, hai. Hai, halo. Embo. Rasulullah pernah berwasiat kepada Zaid. Zaid bin Thabit, ini anak angkat Rasulullah. Diwasiati gini, wahai Zaid, sesuap saja makanan yang kau masukkan ke tubuh istri dan anakmu, itu akan menjadi bara api neraka yang membakar. Hati-hati, haram itu macam-macam. Bisa jadi memang zatnya haram, seperti babi, bangkai, anjing, darah, itu memang zatnya haram. Bisa jadi haram karena caranya. Daging sapi itu halal, tapi kalau hasil mendapatkannya dari korupsi, maka menjadi haram, mlebu penjara saiki gara-gara daging sapi. Ngono biyen nate usul baju koruptor warnanya putih kan asale, diprotes. Yang memprotes itu Pak Anies Mata, Pak Hidayat Nur Wahid sama Lutfi Hasan Ishak. Ganti warnane, lah kok dienggo dhewe. Sing protes malah ngenggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sop buntut itu halal. Nah, misalnya ibu-ibu bikin sop, bumbunya udah jadi, tinggal buntutnya. Ono sapi melaku dikewetok buntutnya moro dimasak. Nah, ini malah jadi haram. Atau kepingin telur mata sapi, telurnya udah jadi, tinggal mata sapinya. Ono sapi moro dicukil matane, ya malah jadi haram. Atau pengarahannya, sasarannya yang enggak tepat, ya malah jadi haram. Nah, itu yang kedua, didoakan. Ibu bapak, jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Doa itu luar biasa, yang penting kita mantep sama Allah. Meskipun kadang-kadang salah, itu kalau mantep dan yakin, jok kuatir, mandi, itu Rahman Rahimnya Allah. Ada cerita nih tentang mandine doa. Ono wong sogeh, duwe toko, waris. Sehari itu keuntungannya 2 juta, bersih. Berarti setiap 1 minggu dapat 14 sampai 15 juta.
Laris, keuntungannya banyak. Begitu di total 1 minggu, ini duit ada yang hilang, terus ada yang hilang, terus ada yang hilang. Dicolong, ya tuyul, setan gundul lireng melorok kaya ponakamu. Hilang kok terus-terusan. Akhirnya dia sowan nama kiai. Yai, saya punya toko, alhamdulillah laris Yai. Keuntungan 1 minggu itu sekitar 14 sampai 15 juta. Tapi anehnya, setiap totalan akhir itu pasti duit ada yang hilang, pasti duit ada yang hilang. Mohon doanya Yai. Akhirnya sama Yai dikasih ijazah. Wiridno ayat kursi saake-ake. Insyaallah dijogo Allah, diparingi aman. Masya Allah dipraktekno temen. Cospleng Bapak Ibu. Habis dia wiridan, itu duit utuh. Tiap totalan minggunya itu tidak ada yang kalong sama sekali. Utuh. Saking matur suwunnya, dia sowan ke kiai. Biasa ungkapan terima kasih ke kiai kan ya bawa rokok. Rokoknya ndak sepiro, lemeke lho sing penting. Matur suwun kiai, setelah saya amalkan wirid ayat kursi, saya baca sebanyak-banyaknya dari sampean. Sekarang toko laris, duit aman, tidak pernah hilang Yai. Yainya yus alhamdulillah terus baca meskipun udah aman, agar diberi berkah sama Allah, terus baca. Yainya penasaran, kamu baca berapa kali? Ya alhamdulillah Yai, 1 malam saya baca 7.000 kali. Goleng-geleng Yainya, kamu tuh bacanya gimana ayat kursi kok semalam 7.000 kali? Ndak umur cangkemmu. Ya ndak Yai, saya pokoknya sebelum wiridan itu saya wudhu dulu, habis wudhu saya sholat 2 rakaat. Setelah itu saya pakai tasbih, saya baca wiridannya ayat kursi, 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 sampai 7.000 kali. Jare kiyaine, ayat kursi iki gak ngono. Akhirnya dibacakan sama kiai. Ayat kursi itu gini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Iku ayat kursi. Kok dawa ya? Ya dawa pancene. Nah kemarin kamu ndak ngerti, wiridanmu salah, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ndak apa-apa, nyatane yo mandi. Sekarang kamu udah ngerti, harus kamu ganti yang benar. Iya Yai, tapi ya ndak 7.000 Yai. Ya 33 saja, 7.000 umur saya Yai. Ya ndak apa-apa, wong aku yang ndak pernah memerintahkan 7.000 kan sebanyak-banyaknya. 33 yo kena lho. Ndak ngerti aja itu lo mandi, pokoknya mantep yak. Nah, soleh itu yang bagaimana? Udah ndak usah pakai dalil Arab. Wong sungai Cuka kayak dalil Arab tambah plonga-plongo. Dalilnya syairannya Gus Dur yang udah terkenal itu. Kang Aran Soleh itu siapa? Kang Aran Soleh. Sama-sama semuanya ikut baca. Yang nggak bisa pokoknya mangap-mangap, ya. Yo ben pantes ngono lho. Wong liyane mengo kok arep mingkem dhewe ya saru, sak gak-gake ya melu. Monggo Kang Aran Soleh. Kok gak nyaut ya? Hah? Ora iso. Nah iki wong wedok senengane ndodok. Nek wis ndodok lungguh. Lah kae ketok metuntusak. Nengko apal nek ngono kuwi. Mblenek tau. Ayo tirokke aku. Kang Aran Soleh bagus atine kerana mapan sering ilmune laku tariqat lan ma'rifate
uga hakikat manjing uga hakikat manjing rasane. Sholawat sareng ya salamun adfat ya jiratal ya uhailal judi wal ya uhailal judi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini soleh yang akan mengantarkan kita mencapai kebahagiaan dan kemuliaan. Ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, besok pada kehidupan yang abadi selamanya di akhirat, manusia itu dikumpulkan pada satu tempat yang sama, namanya padang mahsyar. Satu tempat. Berapa tempat? Tidak terpisah-pisah. Itu nanti cuma terbagi jadi dua kelompok. Berapa? Yang banter po ora. Berapa kelompok? Dua. Kok guyu saya? Sekelompok nanti ke surga, sekelompok nanti ke neraka. Ringkes. Setelah masuk surga, satunya masuk neraka. Ini penduduk surga bertanya sama penduduk neraka. Digambarkan dalam Al-Quran, masalakakum fi saqar. Wahai penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian terjerumus masuk ke dalam neraka? Ini yang nanya penduduk surga, yang ditanya penduduk neraka. Lah iya, yang nanya penduduk surga, yang ditanya penduduk. Wahai penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian terjerumus ke dalam neraka? Maka penduduk neraka itu menjawab, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kalau penduduk neraka mengatakan, yang menyebabkan kami masuk neraka disiksa sampai nyenyek, lam naku minal musallin. Pertama, karena kami tidak termasuk golongannya orang-orang yang mendirikan sholat. Ini perlu saya sampaikan, karena mohon maaf manusia ini kadang aneh. Udah dikasih tahu jalan yang menuju ke surga itu mudah, enak, aman. Sedangkan jalan yang menuju ke neraka itu susah, sengsara, bahaya. Tapi anehnya justru manusia malah lebih memilih jalan yang ke neraka, yang susah, sengsara, bahaya. Yang menuju ke surga mudah, enak, aman, malah nggak tertarik. Contoh kecil, minum itu kalau jurusan surga mudah, enak, aman. Cara Islam, minum itu caranya duduk dulu, tidak boleh sambil berdiri kayak kewan. Yang diminum kopi halal, murah, paling 2.000. Pegang tangan kanan, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, diminum. Habis minum, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini surga, mudah, murah, enak, aman. Sedangkan yang ke neraka itu jurusannya susah bro,
Tapi malah dipilih minuman keras, brandy, vodka, kopi miring, cap kuntul, tambah autan, dioplos oli tobuan. Itu paling tidak butuh biaya 100.000 lebih, loh mahal. Biasanya pegangnya tangan kiri, glokok 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 glokok, kelepek 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 kelepek, sor, jontor, bocor, nyonyor, nerokok. Tapi malah dipilih. Coba, wes contohnya engkau kari-kari, nggak rampung-rampung. Yang menyebabkan masuk neraka itu pertama, lam naku minal musallin, karena kami tidak termasuk golongannya orang-orang yang mendirikan sholat. Makanya saking pentingnya sholat, setiap mubalek, ustadz, kiai dalam pengajian pasti nyinggung tentang sholat, karena ini memang penting. Perintah ibadah yang lain kayak puasa, zakat, haji dan sebagainya itu melalui perantara malaikat Jibril, tapi khusus untuk perintah sholat Rasulullah langsung dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat ini hal utama yang harus ditanamkan dini kepada anak-anak kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Anak-anakmu kalau udah umur 7 tahun perintah dan ajari untuk sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. 10 tahun ndak mau salat, saya betono. Sak sampean ndak mau salat, disiarno. Lumayan oleh beras sak kintal. Sampai Rasulullah menjelang wafat, itu wasiat terakhir beliau yang terpenting 2. 1, urusan wanita. 2, urusan salat. Rasulullah badhe wafat, menjelang wafat itu wasiatnya Rasulullah, nisa hafidun nisa ittaqun nisa, wong wadon ya wong wadon jogon dijogo direksa. Kenapa kok perempuan, kenapa kok wanita yang diwasiatkan Nabi? Karena memang wanita itu luar biasa. Iya, sampai surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ora wekmu, Pak. Kapal tok ngono. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru abuka, bapakmu. Ibu. Ibunya berapa tadi? Ibunya berapa tadi? Bapaknya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya makanya namanya istri. Tri itu 3. Kalau cuma 1 bukan istri tapi iswan. Halo. Hai, kok halo? Halo. Hai. Loh, wanita itu luar biasa. Sampai baik dan tidaknya negara, baik rusaknya negara, yang menentukan bukan laki-laki, tapi wanita. Kata Rasulullah, An-nisa imadul bilad. Wanita itu adalah tiang negara. Kalau wanitanya baik, maka negara baik. Kalau wanitanya rusak, maka negara rusak. Karena memang wanita adalah tiang negara. Kalau laki-laki cuma tiang jaler. Luar biasa. Hanya wanita yang bisa menghidupkan barang yang mati dan mematikan barang yang hidup. Kompor mati yang menghidupkan siapa? Wanita, nggak ngira wong lanang. Kompor hidup bulat-bulat yang mematikan siapa? Kayak wong wedok. Makanya bisa menghidupkan barang yang mati dan mematikan barang yang hidup.
Yang kedua, wasiat Rasulullah menjelang wafat itu tentang sholat. Sholat, sholat, hafidus sholat, sholat yo sholat. Ojo nganti ninggal sholat, rekson sholat, sholat. Udah, saya yakin Bapak Ibu warga masyarakat Sungai Cuka dan sekitarnya, masyarakat Kintab yang datang di majelis ini, saya yakin, kula yakin setuwoyo sampun nate sholat. Nate lho nggih. Nate masalahnya. Kula yakin sedaya sampun nate sholat. Cuman ironinya yang memprihatinkan, sholat fardu yang mestinya sehari 5 kali, banyak yang prakteknya 5 hari sekali. Maaf ya, sholat sehari 5 kali 5 waktu iku kanggo wong Islam anyaran. Orang yang baru belajar Islam itu sholatnya sehari 5 kali. Lah nek panjenengan sampeyan semua yang datang di sini Islam kait biyen itu harusnya sholat sehari ndak cukup 5 waktu. Terus berapa waktu? 7 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Yuk bareng-bareng ditirokke. Zu, a, mag, i, tahad, su, du. Mudah-mudahan prakteknya sama dengan cangkemnya. Yo, cangkemnya kan sudah bilang zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Itu cangkemnya. Mudah-mudahan prakteknya sama dengan cangkemnya. Ulang kalau dibilangin kayak gini pasti bantah. Pak, itu sholat tahajud sama sholat duha kan sunnah toh Pak. Nih loh, kita tuh suka meremehkan sunnah. Padahal kecintaan Allah kepada hambanya itu ada pada amalan-amalan sunnah. Kalau kita ingin dicintai Allah, perbanyak melakukan ibadah sunnah. Pahala yang besar diberikan Allah tuh kepada orang yang rajin mengerjakan amalan sunnah. Contoh, sholat wajib, taruhlah zuhur atau maghrib atau isya, kalau kita kerjakan itu ya sekedar gugur kewajiban kita. Dapat pahala? Dapat, cuman pahalanya satu. Tapi kalau sholat wajib ini kita kerjakan digabung dengan mengerjakan sunnahnya, caranya dilakukan dengan berjamaah yang sunnah itu, maka pahala yang diberikan Allah bukan cuma 1 tapi 27. Sama ning ngrungokno ta ora to jane? Pahala sunnah itu diberikan Allah kepada orang yang rajin. Pahala yang besar diberikan Allah kepada orang yang rajin mengerjakan ibadah sunnah. Kalau wajib dikerjakan sekedar gugur kewajiban, dapat pahala 1. Sholat wajib maghrib sampean kerjakan, gugur kewajiban sampean, hilang dosa sampean, dapat pahala cuman 1. Tapi kalau sholat maghrib yang wajib ini kita kerjakan dengan menggabung melakukan sunnah, dijamaahkan, sholatnya jamaah, pahala yang diberikan bukan cuma 1 tapi 27. Luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Puasa Ramadan itu kalau kita kerjakan gugur kewajiban kita, dapat pahala ya 1 bulan Ramadan itu. Tapi kalau kita gabung dengan mengerjakan sunnahnya selepas Ramadan, puasa Syawal 6 hari, apa kata Nabi? Man shoma Ramadhana tsumma taba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia dapat pahala sebagaimana orang yang puasa setahun penuh. Ibu, bejo banget yang kemarin bulan Syawal puasa 6 hari sunnah itu. Andaikan sampean mati pada tahun ini, maka sampean mati dalam keadaan puasa. Cuman jarang. Ibu-ibu kemarin Syawalan poso napa mboten Bu?
Jare ibu-ibu ngrasakno poso Syawal wong utang Ramadhane urung lunas. Kebacut itu namanya. Zakat kalau sampean lakukan gugur kewajiban sampean, dapat pahala ya satu zakat itu. Tapi kalau zakat itu dikerjakan, digabung dengan sunnahnya, ditambah infak dan sedekah, maka pahala yang diberikan Allah 700. Hebat ya. Makanya Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat duha. Sami kali tiang sungai juga nggih. Pret. Wong nek ahli tahajud, ahli sholat malam itu wajahnya mencorong bersinar, ora butek-butek ngono iki. Ya ora ngenyek wong kenyataan kok. Betapa banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk melakukan sholat sunnah, lebih-lebih tahajud. Di antaranya surat Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Kalau berselimut lagi ngapain bro? Lagi tidur. Qumil laila, bangunlah di waktu malam. Jangan tidur tok. Ayo to Bu, ewangi muni tok ngoten. Jangan tidur. Aja turu. Aja mlungker. Aja ngiler. Ojo ngorok, ojo kelon. Bangun. Illa qalila, meskipun sebentar. Kapan? Nisfahu, suruh bangun tengah malam, Bu. Kayak bapak-bapak tuh, kalau tengah malam bangun nggih Pak nggih. Nggih, nonton bal-balan. Madhep kiblat, duel El Clasico, Real Madrid versus Barcelona. Kalah 3-4 gara-gara Sergio Ramos di kartu merah apa? Aku mangkel karo wasite. Wong jengklang ora sengaja kok di kartu merah. Soalnya aku Madridista. Loh kalau udah tahajud di depan televisi itu kok iso tawaduk, khusyuk, tumakninah, istiqomah berjamaah. Ngono kubu kelakuane wong lanang, nggih Bu nggih. Seje Pak karo ibu-ibu. Nek ibu-ibu tengah wengi ya tangi, ngoyo. Kalau tengah malam ndak bisa, awingkus minhu qalila, kurangi sedikit dari tengah malam, sepertiga malam yang awal. Mencontoh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Takut kalau ketiduran nggak sholat malam, dikerjakan di sepertiga malam yang awal sehabis sholat isya. Kalau bisa, auzid alaih, lebih dari tengah malam, sepertiga malam yang akhir itu waktu yang paling afdol, waktu yang paling utama. Untuk apa disuruh bangun? Untuk sholat tahajud. Ibu bapak, jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, yuk sholat kita diperhatikan. Kenapa? Sholat itu penentu orang masuk surga atau masuk neraka. Ringkesnya, kalau sholat surga, nggak sholat neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in wujidat tamatan qubilat minhu wa sa'iru a'malih wa in wujidat naqisatan ruddat 'alaihi wa sa'iru a'malih. Saman gak ngerti gak apa-apa, Bro. Tenang ae, engket biyen yo gak ngerti kok. Yang pertama kali dihisab, diperiksa besok pada hari kiamat itu adalah urusan sholat. Kalau sholatnya baik, diterima itu sholat, dan amal ibadah yang lain juga diterima, jurusannya ke surga. Kalau nggak sholat, nggak usah diperiksa, bablas neraka. Apanya yang mau diperiksa? Pemeriksaan awal tuh masalah sholat. Kalau sholatnya nggak ada, udah nggak memenuhi syarat, ya nggak usah diperiksa.
Verifikasi awal gagal kok arep nyalek. Ceblok kok. Makanya langsung ke neraka. Jadi mas-mas, saman kalau besok di akhirat kepengin hisabnya cepet, pemeriksaannya cepet, nggak lama, gampang. Ojo sholat, dijamin nyenyek kon. Sebagai langsung julung neraka ngono. Kalau sudah sholat wajib, tapi sholatnya bolong-bolong, kayak wong ndi yo? Mbah wong ndi ngono. Mboten, wong Amerika mawon nggih. Wong Amerika, cuma sumbernya no Ameriki. Itu ada dispensasi dari Allah. Ketika diperiksa, hei malaikat, itu sudah sholat tapi bolong-bolong itu, potongannya kayak orang kintab itu. Desane Sungai Cuka itu. Unduru li abdi hal tatawwa'a. Lihat pada hambaku itu malaikat, adakah dia melakukan amalan-amalan sholat sunnah. Kalau dia ada mengerjakan sholat sunnah, maka tutup kekurangan sholat wajib yang bolong-bolong itu dengan sholat sunnahnya. Alhamdulillah. Ora tau sholat sunnah melu alhamdulillah. Ora isin karo cangkeme dhewe. Halo. Hai. Halo, hai. Coba Bapak Ibu, sholat harus betul-betul kita jaga, kita perhatikan, jangan sampai sembrana. Sembrana. Ya sembrono itu. Pokoknya tidak boleh sembrana urusan sholat itu. Tadi penduduk neraka menyatakan, dan itu diabadikan dalam Al-Quran, yang menyebabkan mereka masuk neraka, qalu lam naku minal musallin, kami tidak termasuk golongannya orang-orang yang mendirikan sholat. Bukan berarti tidak sholat loh ini. Mungkin sudah sholat, tapi sholatnya tidak tepat. Mungkin sholatnya sudah, tapi sholat orang genah. Sehingga dalam Al-Quran itu tidak ada yang kata-katanya amilus sholah. Bukan sekedar mengamalkan, bukan sekedar mengerjakan, tapi aqimis sholah, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Hafidhu ala sholawat, jaga betul-betul itu sholat. Bukan sekedar dikerjakan. Karena di ayat lain sudah sholat tapi tidak genah, itu masih diancam. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sudah sholat tapi kok nyawang bis liwat. Matamu dulu lihat apa? Ini bahasa Indonesia bro, sorry. Nek bahasa Jawa elek matamu, tapi kalau bahasa Indonesia kan tidak apa-apa. Matamu tuh lihat aku dong. Hoi, hoi, celaka, hancur, binasa, neraka wel bagi orang yang sholat tapi lalai. Sholat kok lalai gimana? Zahirnya sholat tapi batine ora. Zahire sholat, jabane sholat, ning jerone plengaan. Gerakan-gerakan yang dilakukan ya gerakan sholat, ya berdiri. Kalau takbir kadang medeni wong, tangannya diangkat kaku ngececeng. Allahu Akbar. Itu malaikat itu sampai bingung, iki wong takbir apa dadi kiper to iki jane. Gerakannya juga gerakan sholat. Mari Allahu Akbar ya umi-umi, kruwes-kruwes terus entul-entul jerit-jerit gobek-gobek, entul-entul jerit-jerit gobek-gobek, entul-entul jerit-jerit gobek-gobek. Tapi ternyata atine mblakrak tekan dindi. Ini betapa Allah marah. Orang sholat itu lagi omong-omong sama Allah, komunikasi dengan Allah. Lu diajak omong-omong karo Gusti Allah kok pelengaan, tolah-toleh, Allah pasti marah, gregeten. Bapak Ibu maaf, misalnya sampean punya anak, mau berangkat sekolah, minta duit nang sampean gawe sangu, sampean omongi dituturi, duit iku diwet-wet. Ojo boros-boros, bapak ngelek duit iku gak gampang. Terus anakmu toleh gak ngrungokno. Kira-kira sampean gregeten apa mboten? Bocah diomongi wong gerang plengaan tak totok ndasmu pisan. Lah ini sampean diomongin sama Allah kok atimu plengaan. Apa gak yo ditotok? Hoi. Hoi. Kan kita sering seperti itu toh. Iki padha karo ana wong sowan
ke rumah kiai. Ada orang datang ke rumah kiai, di depan kiai tawadhu, sopan santun, penuh etika, mlakune bungkuk nek perlu berangkang. Tangane kiai candak cek dicucupi diambungi ndak karuan. Zahirnya seperti itu, tapi batinnya punya rencana lain. Apa? Kepengen ngelirik bunyainya yang cantik. Begitu bunyai keluar menyuguhkan minuman, matanya ku penderangan. Kira-kira kiainya marah apa ndak? Pasti marah. Kecuali kalau saya yang jadi kiainya. Kalau ada tamu ke rumah saya model seperti itu, begitu istri saya keluar kok matanya penderangan, nyawang istri saya, tak biarkan aja, ndak tak apa-apa no. Paling-paling cuma tak culek matane ngono ae. Lah ini kita lagi menghadap Allah kok matamu penderangan, atine penderangan, pasti Allah marah. Halo. Yuk kita jaga sholat kita. Mohon maaf, karena selama ini orang sholat itu ada macam-macam tingkatan. Tingkat yang pertama, sholat dianggap sebagai beban. Namanya beban, ya dikerjakan, ya sholat, tapi terasa berat. Ngelakoni sholat ku rasane abot, males. Jarine wong Bojonegoro aras-arasen. Ya sholat tapi abot. Lagi bar takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Nate napa mboten? Sing paling sering salat napa? Kenapa? Karena salat dianggap beban, makanya berat. Bu, meskipun sebenarnya kecil, ringan, kalau dijadikan beban, kalau dianggap beban, ya maleh abot. Padahal sebenarnya kecil, ringan, tapi karena dianggap beban, menjadi Mas yo gawedi lawemu lho nek gak dianggap beban, enteng. Nggih Bu nggih? Sawi ya kuat, padahal lawemu gawedi. Ora dianggap beban yo enteng. Meskipun kecil merengil kunting pisan, nek dianggap beban abot. Sing medun nang medun nampek kabeh. Ora medun tak oncetno sisan kok. Iki gendong anak itu urusane. Kalau anaknya itu kecil merengil, tapi kalau dianggap beban sebentar iki kerasa berat. Tapi anake lawemu tapi nek ora dianggap beban, masih suwe ya kuat. Salat juga begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka jangan dianggap beban. Yang kedua, salat sebagai kewajiban. Itu salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Cirinya nek krungu azan niku gak seneng. Padahal sebenarnya orang dengar azan itu harus seneng. Tiada panggilan seindah azan di dunia ini. Hayya 'alas shalah. Mari mengerjakan salat. Mari mendirikan salat. Hayya 'alal falah. Mari mencari kebahagiaan dunia akhirat. Indah itu panggilan. Tapi ada orang kadang dengar azan itu mangkel. Krungu azan itu tidak seneng. Ini berarti sholat hanya dianggap menggugurkan kewajiban. Jadi krungu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh kok bisa azan ini jam piro ini? Ini ada terusannya, cuma tidak diomongkan. Ini aja saking aneh wajib pun males aku. Mending kadang-kadang ibu-ibu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya mene kalau azan. Loh. Nglanang kadang gregetno malah azanku dilokno, ge sing azan tuwa sisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecangkeme sapa bengak-bengok kan. Kuwalat kon. Akibatnya apa? Salatnya enggak mungkin tertata dengan baik. Ya salat tapi timbangane ora salat. Timbangane ora. Jadi salate merek timbangan.
timbangane gak salat lho. Salat kok merek timbangan. Akhirnya no buku catatan amal karo malaikat ditulis salat keterangan Libra. Timbangan no. Halo. Yang ketiga, salat dianggap sebagai kebutuhan. Namanya kebutuhan, nek butuh dilakoni, kalau ndak butuh ya ndak dilakoni, wong ndak butuh. Ini cirinya. Kalau belum dikerjakan, itu neng atiku gerenjel. Kayak ada yang mengganjal gitu loh kalau belum mengerjakan sholat. Tapi begitu sudah dikerjakan sholatnya, plong, lega, nate napa mboten? Bendino, termasuk sing ngomong. Kok begitu? Ya namanya hanya dianggap kebutuhan. Selama belum terpenuhi ada sesuatu yang mengganjal. Begitu kebutuhan sudah tersalurkan, sudah terpenuhi, lega. Itu berarti sholat hanya disamakan dengan makan. Nek kurung mangan wetenge selontup. Wih, kerucuk. Begitu dileboni bleng. Lega. Ya wis. Sholat hanya disamakan dengan mohon maaf, ngising. Begitu gorong ya Allah melili-lili ndak karuan, begitu ditoke prokotok blong lega karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Ibu. Bu. Kebutuhan, ya keperluan. Kalau ibu-ibu itu yang paling dibutuhkan, yang paling diperlukan dalam hidup ini kan duit toh, Bu. Alah ada orang ngaku loh. Nggih napa mboten? Pokoke kapan dompet ndak ono duwite. Iso kaya wong bento anyaran. Toleh. Dijak ngomong iki gak connect blas. Niku biasane ganti duit wong wedok model ngono iki. Tapi kapan dompet akeh duwite, ngelu-ngelu ilang kabeh. Lah salat hanya dianggap sebagai kebutuhan. Maka tingkatkan menjadi cinta dan kenikmatan. Kalau dasarnya cinta, tidak ada kata berat, tidak ada kata males. Kalau dasarnya cinta, pasti semangat. Mergo seneng kok. Contoh, anak muda bonceng gendaannya. Meskipun gendaannya lawamune fidini wa dunya wal akhirah. Tapi karena cinta, wenteng, berpuluh-puluh kilometer, ndak terasa. Padahal lawamu sehingga sepeda motor ini mobat mabit ndak karuan. Angger kena angin siut. Sing wedok gendakane ki watuk, ngene horeg. Saking lemune. Sing wedok watuk, glodak. Tapi karena cinta, berpuluh-puluh kilometer betah. Lah nek gak cinta iku ada anak muda goncekno mbokne. Padahal mbokne kuru, ibunya kurus kecil. Cuman alah 1 kilometer ngono wis karo mecoco ae. Nang cepet nang nyengklak. Meneng aja polah. Polah tak oncetno pisan ngono. Ibunya sendiri itu. Mbokane watuke diempet watuke. Watuk barang. Orang kalau sudah menganggap sholat sebagai kenikmatan, bangun jam 2 malam, setengah 3 malam, itu terasa nikmat. Kenapa nikmat? Karena sholat itu wajah tuh. Sama nih tahu sholat tagak tuh kok gak nyaut tuh. Sholat itu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Kita berhadapan wajah kita dengan Allah, kita ketemu Allah, kita berjumpa dengan Allah. Gak nikmat bagaimana ketemu Allah, kekasih sejati, idola sejati. Mun sampean ketemu karo Pak Camat kadang wis seneng. Ketemu karo Pak Bupati ae lho seneng. Apa maneh ketemu gubernur. Apalagi ketemu presiden, seneng. Lah ini ketemu Allah, yang Allah itu Rabbul Alamin, bukan cuma penguasa kabupaten, penguasa provinsi, bro. Penguasa alam semesta. Ndak nikmat bagaimana? Seneng. Ketemu idola sejati, padha karo arek nom-nom iki lho. Ketemu artis yang dadi idolane, seneng sampai jerit-jerit histeris.
padahal iku sik padha wonge karo artis yo gak dikeki apa-apa lho iku ketemu tok ke artis yo padha menungsane ngentut yo padha basine iku iso histeris seneng iso salaman demek tangane tok wah